Saudara-saudari yang terkasih, pernahkah dalam hidup kita mengalami, merasakan kemuliaan Tuhan? Ada yang pernah mengalami kemuliaan Tuhan? Saya yakin pasti pernah ya. Ini ada yang angkat tangan, ya kan? Mungkin Anda pernah merasakan, dan saya yakin Anda pernah mengalami. Tapi mungkin belum disadari, bisa jadi ya. Saya itu punya kungkung ya, kakek ya, bukan Katolik. Di akhir masa hidupnya dia sudah mulai, penglihatannya mulai menurun ya. Lalu badannya mulai lemah, umur 90-an. Lalu dia bercerita ya. Siang hari itu ketika entah dia ngantuk ya, tidur atau mimpi ya, dia bertemu dengan teman-temannya katanya. Padahal teman-temannya sudah nggak ada gitu. Wah, ini kami khawatir juga ya. Tapi lalu dia cerita juga, katanya dia melihat ada sosok yang begitu terang ya, cahaya seperti matahari yang dikatakan dalam kitab suci ya. Dia cerita begitu. Ya kami anak-anaknya kungkung dan cucu-cucunya kan banyak Kristen Katolik. Lalu ditawari, gimana, mau baptis nggak gitu? Mau ternyata, ya sudah langsung panggil Romo yang Katolik baptis. Apakah pengalaman itu yang disebut mengalami kemuliaan Allah? Apakah seperti itu? Atau hanya pengalaman seperti itu yang kita sebut pengalaman Allah? Para murid juga mengalami hal seperti itu ya. Bahkan Yesus di situ dikatakan bercahaya seperti matahari. Lalu di kanan kirinya ada Musa, ada Elia ya. Dalam tradisi Yahudi kita tahu Yesus berkata bahwa dia akan menggenapi hukum Taurat dan kitab para nabi ya. Maka itu diteguhkan dengan munculnya dua sosok ini ya, di sebelah kanan dan kiri ya. Musa itu yang menerima 10 perintah Allah ya, 2 loh batu itu. Dan Elia itu adalah salah seorang nabi besar yang disegani oleh bangsa Yahudi ya. Bahkan diteguhkan ada kata-kata ya dari langit, dari Allah. Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia. Lalu para murid merasa takut, merasa takjub, bergembira, sampai pengen membuat kemah di situ. Saudara-saudari yang terkasih, mengapa Yesus menampakkan kemuliaannya kepada Petrus, Yohanes dan Yakobus ya? Dan apakah kita boleh mengalami kemuliaan Allah seperti itu ya? Kita akan jawab ini kalau kita melihat kembali perikop sebelumnya dalam kitab suci ya. Bab 16 yang kita dengarkan itu bab 17. Di bab 16 tentang pemberitahuan pertama penderitaan Yesus dan syarat mengikuti dia. Ini konteksnya. Mengapa Yesus menunjukkan kemuliaannya ya. Ini kisah seminggu sebelumnya kira-kira ya, di mana Yesus memperkenalkan muridnya bahwa dia akan menderita, dia akan wafat dan bangkit. Petrus itu memang pernah berkata, engkaulah Mesias gitu ya. Dan Yesus memuji itu. Tapi ketika Yesus berkata bahwa dia akan menderita, Petrus menarik Yesus, bahkan menegur Yesus katanya, Tuhan kiranya Allah menjauhkan hal itu ya. Penderitaan itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau gitu. Dan kita ingat toh, apa tanggapan Yesus? Enyahlah engkau iblis katanya. Karena itu bukan yang dikehendaki Allah. Itu apa yang kamu pikirkan ya? Bagi Yesus jelas bahwa barang siapa yang mengikuti Yesus, mengikuti aku, harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikuti aku ya. Namun sepertinya hal itu tidak mudah dipahami oleh para murid ya.
Mungkin kita juga tidak mudah memahami itu. Mesias tidak mungkin menderita dan wafat, ya. Tidak mungkin. Mesias yang dinantikan itu yang menyelamatkan dan membebaskan mereka, ya. Tidak mungkin kok malah sengsara, malah wafat. Terus yang menyelamatkan kita siapa? Gitu kan. Itu yang dipikirkan para murid. Mesias bagi Petrus itu penyelamat, ya. Tidak mungkin dia ada dalam situasi yang harus diselamatkan. Bagi murid yang lain, misalnya Simon orang Zelot, ya Mesias itu ya ikut menjadi pemimpin angkat senjata untuk pembebasan dari penjajahan Romawi. Itu Simon orang Zelot, itu murid juga. Bagi Yohanes dan Yakobus kita ingat, ya, Mesias itu apa? Ya raja, penguasa, ya. Makanya kan Yakobus dan Yohanes pernah bersama orang tuanya minta supaya kelak bisa duduk di kiri dan kananmu, kan begitu, ya. Ya lalu nggak nyambung apa yang dipikirkan oleh para murid dan kemuliaan yang dipikirkan oleh Allah sendiri, ya. Saya pernah cerita itu kan seperti seorang guru agama yang mengajar anak-anak SD tentang akhir zaman, gitu. Anak-anak kelak kalau Tuhan datang, ya, itu nanti ada badai, ada petir menyambar, gempa bumi gelap gulita di mana-mana, gitu. Lalu di pojok ada anak angkat tangan. Ya, mau tanya apa? Tanya Pak, waktu itu sekolah libur nggak ya? Nah, nggak nyambung. Sama seperti para murid dan Yesus tentang kemuliaan itu, ya. Itulah makna transfigurasi, ya. Makna Allah menampakkan diri, menampakkan kemuliaannya kepada para murid. Yesus tahu bahwa sengsara yang akan dia alami itu tidak mudah dipahami secara manusiawi, ya. Sulit. Karena Yesus mengasihi muridnya, maka dia menunjukkan kemuliaan itu, keilahiannya itu pada para murid, supaya para murid tahu, sadar, dan siap untuk mengalami penderitaan yang membawa kita pada kemuliaan. Dalam hidup ini kita kerap kali sulit, ya, memahami kemuliaan Allah. Mana mungkin Allah itu ada dalam penderitaan, mana mungkin Allah itu ada dalam kemuliaan, ya. Tunjukkanlah kemuliaan Tuhan. Mana mungkin Allah ada dalam keberdosaan, dalam ketidaksempurnaan, bahkan dalam kehancuran, ya. Mana mungkin. Ada seorang sahabat saya, dia aktivis gereja juga, ya, umurnya agak di jauh saya. Suatu kali dia divonis kanker. Saat itu ia berusaha kuat dan menjalani pengobatan dengan tekun, ya, meski memang tidak mudah. Dia bertekun dalam doa, ya, sampai akhirnya dia mengetahui bahwa anaknya laki-laki, ya, itu juga divonis epilepsi, ya. Saat itu dia masih menjalani kemo, ya. Dia begitu marah kepada Tuhan, ya, mempertanyakan mengapa kok hidup saya begini amat, ya. Saya pelayanan, ya. Saya ikut Yesus, tapi malah penderitaan yang seolah datang bertubi-tubi, ya. Kalau cuman saya yang sakit, saya mungkin masih kuatnya. Tapi kenapa Tuhan kasih anak saya juga sakit? Berbulan-bulan kemudian dalam pergulatan batinnya itu bersama Tuhan, dia sadar betapa Tuhan itu sangat mencintai dia dan keluarganya, ya. Tuhan menunjukkan kemuliaannya, ya. Dia survive dari kanker, ya. Apa yang dia alami ini lalu dia ceritakan kepada banyak orang, ya. Dia juga ceritakan pada saya juga, dan saya kagum betul, ya, bagaimana dia berusaha, ya, disiplin makanannya, ya, sampai sekarang. Dan dia survive dari itu semua dan menyatakan betapa Tuhan itu sungguh mencintai dia, betapa Tuhan itu menunjukkan kemuliaannya meskipun melalui peristiwa yang tidak mudah dalam hidup ini. Hidupnya menjadi kesaksian lalu bagi banyak orang, ya. Disitulah kemuliaan Allah itu nyata. Maka saudara-saudari, saya yakin
bahwa Anda juga pernah mengalami pengalaman seperti ini. Dan itulah pengalaman di mana Allah menunjukkan kemuliaannya kepada Anda semua, ya. Apapun itu. Maka mari kita menyamakan pemahaman ini, kesadaran ini, bahwa kemuliaan Allah adalah ketika kita menyangkal diri kita, memikul salib kita, dan mengikuti Yesus. Amin.